Tantangan lainnya mau tidak mau kita akan berbicara mengenai anggaran uang pemirsa. Karena ini Menteri HAM yang baru, Pak Natalius Piga itu minta 20 T ini untuk membereskan masalah HAM. Bang Habib, bagaimana tanggapannya? Ya, jadi kalau kita melihat tadi bahwa memang sebenarnya kan ini kan cuma dibikin lebih fokus ya. Orangnya itu-itu aja ya. Strukturnya ya itu-itu aja. Nah, terkait anggaran misalnya, ya memang kan tadinya ketika masih Direktorat Jenderal HAM masih bergabung dengan Kementerian Hukum dan HAM kan masing-masing juga ada anggarannya, ya. Nah, terkait besaran, ya tentu kita akan melihat ruang fiskalnya seperti apa. Nah, memang Pak Prabowo kan sejak awal dan berulang-ulang katakan kita ini ingin memaksimalkan semua lembaga atau badan ya atau kementerian dengan mendukung anggarannya. Untuk itu maka penerimaan negaranya yang akan dimaksimalkan. Sudah ada beberapa clue yang amat jelas dari Pak Prabowo tentang berita baik, misalnya terkait energi. Dikatakan dalam waktu dekat kita bisa memenuhi kebutuhan energi kita, terutama solar ya, dengan bioenergi. Lalu dalam konteks pertanian ya, bahkan kita bukan sekedar sangat mungkin untuk swasembada pangan, bisa juga bahkan kita menjadi lumbung pangan dunia. Artinya selain memenuhi kebutuhan kita, artinya memangkas biaya-biaya yang terlalu besar di dua sektor tersebut, tapi kita bisa mendapatkan pendapatan lagi. Nah, sehingga ruang fiskalnya menjadi besar, slot anggarannya menjadi lebih maksimal. Nah, jadi tentu semua semua rencana, semua target ada tantangannya ya. Nah, ini yang sudah saya pikir sudah ada jawabannya disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Ya, oke. Nah, Pak Trubus boleh tanggapi. Ya, boleh-boleh aja minta anggaran ya, karena masalah kita juga cukup banyak. Tapi kalau untuk Kemenkumham saja sendiri, HAM minta 20, imigrasi dan pemasyarakatan mungkin minta sama, dan juga Kementerian Hukum, ini 60 T untuk Kemenkumham, gimana kementerian lain yang ada banyak, bagaimana Pak Trubus? Iya, artinya gini aja, itu berpikir bertahap saja. Artinya diberikan nanti secara bertahap, mungkin 20 itu untuk 5 tahun misalnya, kan bisa aja. Itu asumsinya seperti itu gitu. Jadi ini kita lihat dulu nanti kalau Dirjen HAM selama ini anggarannya berapa miliar. Tinggal dinaikkan saja berapa sekarang jadi kementerian, tinggal dinaikkan misalnya persentasenya naik 20% atau 25%, misalnya seperti itu, tapi naiknya jangan sampai 100% gitu, supaya ini juga gini, masalahnya kan ada kementerian yang memang fungsinya itu nggak bisa cari cuan, yang ada itu menghabiskan cuan. Lah ini kan harus dilihat dulu gitu ya. Artinya di situ pemberian APBN-nya itu sifatnya hanya sebagai stimulus lah gitu, karena itu mereka untuk mendapatkan cuan lagi gitu kan, ada pemasukan. Tapi kalau misalnya ini kementeriannya misalnya HAM ini hanya untuk khusus menghabiskan saja, ya tentu ini harus seefisien mungkin dong Mbak gitu. Artinya kan semua orang-orangnya juga itu saja. Tadi sekarang Pak Habib kan bilangnya ya itu saja orangnya dan SDM-nya hanya sejumlah itu gitu. Tapi tentu ini nanti kan koordinasinya sampai ke daerah lah, repotnya sampai di daerah nanti kan gitu Mbak. Oke, gitu. Mungkin Bang Habib boleh dong diberikan tanggapan juga bahwa untuk Komisi 3 sendiri nanti akan ada bentuk koordinasi apa ini dengan ada 3 menteri yang kemudian dibawahi oleh atau bekerja sama dengan Komisi 3 ini, bagaimana Bang Habib? Ya, kalau Komisi 3 sekarang justru lebih maksimal ya, karena lebih ramping. Mitra kami lebih sedikit ya. Mitra Komisi 3 ini kan nomenklaturnya penegakan hukum. Jadi kepolisian, kejaksaan, KPK, lalu PPATK, kemudian ada BNN, itu ya mitra-mitra kami yang sementara pecahan dari Kemenkumham itu menjadi mitra dari Komisi Reformasi Regulasi dan HAM. Itu ada di Komisi 13. Jadi kami lebih fokus ke penegakan hukum ANSI sekarang ya. Kalau setelah pasca vonis itu menjadi domainnya Komisi 13. Dan dari segi keanggotaan di komisi, karena dari 11 komisi menjadi 13 komisi, maka jumlah anggota di komisi juga menjadi lebih ramping. Tadinya 50 sekian, ya 55 menjadi sekarang 44 anggota Komisi 3. Sehingga slot ya,
alokasi waktu berbicara masing-masing anggota DPR itu jadi lebih maksimal. Kalau kemarin itu ya kita kalau jabatannya bukan kapoksi jarang-jarang punya kesempatan berbicara. Nah sekarang insya Allah ya semua anggota komisi di DPR ketika rapat kerja dengan mitra atau RDPU bisa berbicara dengan waktu yang layak. Baik, terima kasih Bang Habib. Ini kita tunggu nanti bagaimana kemudian bentuk sinkronisasi, harmonisasi, bahkan juga kebijakan nanti. Kita tunggu adalah kerja Gaspol. Begitu ya Bang Habib ya. Terima kasih juga Pak Trubus.